إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada kesempatan kali ini dengan mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita begitu banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Termasuk di dalamnya adalah kehadiran kita semua dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan juga majelis kita malam hari ini menjadi salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengawali kajian kita tentang satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu kajian sirah nabawiyah atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sering mendengarkan istilah sirah, ya, jadi kata sirah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata sara yasiru sairan, ya, kemudian menjadi sirah. Jadi kata sara yasiru itu artinya melakukan satu proses perjalanan, ya, melakukan satu proses perjalanan sehingga kemudian dia menjadi sair, ya. Nah, catatan-catatan yang merekam perjalanan kehidupan seseorang itu kemudian diistilahkan atau disebut sebagai sirah. Ya, jadi kita akan sering mendengarkan istilah sirah. Nah, jadi sirah itu adalah, sekali lagi, dia adalah semacam catatan yang merekam seluruh perjalanan kehidupan seseorang sejak dia lahir sampai kemudian dia meninggalkan dunia ini. Sehingga ketika kita membaca sirah seseorang, kita bisa melihat seperti apa sifat orang tersebut. Kita bisa mengenal seperti apa karakteristik fisiknya, seperti apa karakteristik perilakunya. Kita bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi dalam kehidupannya, ya, apa saja kisah-kisah yang menyenangkan, membahagiakan, atau kisah-kisah yang menyedihkan, ya, di dalam hidupnya sampai kemudian dia meninggalkan dunia ini. Jadi ketika kita belajar sirah, maka itulah secara umum yang akan kita ketahui atau yang akan kita kenal. Nah, ada banyak sirah tentu saja, berdasarkan itu ada banyak sirah, ya, di dunia ini sebanyak jumlah manusia yang hidup di muka bumi ini, ya. Tetapi kita tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, maka tentu kita hanya menghabiskan waktu kita untuk mempelajari sirah orang-orang yang bisa mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat itu, ya, dan yang bisa mengingatkan kita tentang cita-cita tertinggi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan sirah tertinggi adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu adalah sirah para anbiya war rusul. Ya, kemudian sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sirah para salafus saleh rahimahumullah taala. Nah, di sini dalam majelis kita ini insyaallah yang menjadi rujukan kita atau referensi kita adalah sebuah kitab yang berjudul Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor atau Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Beliau adalah seorang guru besar di sekolah tinggi peradilan di Saudi, Al-Ma'hadul Ali lil Qadha. Jadi beliau menulis kitab yang berjudul Fiqhus Sirah. Jadi kalau kita lihat dari judul kitab ini, sebagaimana yang juga beliau sebutkan di pengantar, bahwa fokus utama beliau di dalam kitab ini adalah bagaimana kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap kejadian atau setiap momentum yang dilalui dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai pembahasan awal dalam majelis kita ini, saya ingin membacakan sejumlah keterangan atau sejumlah nukilan dari para ulama kita rahimahumullah, yang insya Allah nanti akan menunjukkan pada kita betapa pentingnya seberapa besar urgensi kita mempelajari sirah ini. Dan kita akan lihat dari nukilan-nukilan ini bagaimana kedudukan ilmu sirah ini dalam kehidupan mereka, bagaimana posisi ilmu sirah ini, bagaimana pentingnya ilmu sirah ini dalam kehidupan mereka. Ini penting untuk kita ketahui karena mungkin sebagian kita ada yang menganggap bahwa membaca sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekedar sebagai sebuah hiburan, seperti kita membaca biografi biografi tokoh-tokoh lain yang ada di dunia, seperti kita membaca cerita hidup atau kisah nyata orang-orang yang hidup di dunia ini. Nah, seringkali sebagian kita menganggap seperti itu, menganggap seperti itu. Nah, nanti kita lihat bahwa ternyata mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu penting kedudukannya dalam kehidupan seorang mukmin yang meyakini bahwa kehidupannya di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Nah, di sini pertama dinukil dari salah seorang cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali ibnu Al-Husain, Ali ibnu Husain ibnu Ali, atau yang biasa dikenal sebagai Ali As-Sajjad, Ali As-Sajjad atau Ali yang As-Sajjad itu artinya yang senang sekali atau suka sekali bersujud. Jadi Ali ibn Husain pernah mengatakan, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu as-surata minal Qur'an. Beliau mengatakan, kunna, dahulu kami, nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tentang peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maghazi, itu satu istilah dalam kajian sirah, itu maghazi. Jadi maghazi itu maksudnya adalah penjelasan atau kisah-kisah yang menceritakan tentang peperangan yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bagian daripada sirah Nabi SAW. Jadi beliau katakan, dahulu kami mengajarkan maghazi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kisah-kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kama nu'allimus surata minal Qur'an,
sebagaimana kami mengajarkan sebuah surah dari Al-Quran. Jadi kita lihat bagaimana Ali ibn Husain mendudukkan kajian tentang sirah yang dalam hal ini adalah peperangan Nabi SAW sebagaimana layaknya seorang guru atau seorang ulama, seorang ustadz mengajarkan surah, salah satu surah di dalam Al-Quran. Dan kita semua tahu bahwa mengajarkan surah dari Al-Quran itu adalah satu kewajiban yang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama kita. Nah, jadi statement atau pernyataan Ali bin Husain ini saya kira seharusnya menarik perhatian kita. Kenapa sampai seperti itu diposisikan sirah Nabi SAW itu dalam hal ini adalah kisah-kisah peperangan Nabi SAW itu diposisikan, pengajaran tentang itu diposisikan sama dengan pentingnya seseorang mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya atau kepada anak-anaknya. Makanya nanti pada bagian selanjutnya kita akan lihat bagaimana hubungan yang sangat penting antara pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan pemahaman kita terhadap sirah Nabi SAW. Jadi kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali kita juga memahami sirah Nabi SAW. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesungguhnya bagian daripada sirah Nabi SAW. Karena kita nanti tahu Al-Quran turun di masa Nabi hidup. Itu artinya peristiwa turunnya Al-Quran, peristiwa diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi SAW itu menjadi bagian dari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para guru-guru Al-Quran ini harusnya mengambil perhatian terhadap hal ini, bahwa sebagaimana kita semangat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kita juga harus setidak-tidaknya memiliki semangat yang sama mengajarkan sirah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan mengajarkan sirah Nabi SAW, dengan mengajarkan sejarah hidup Nabi SAW, kisah-kisah hidup Nabi SAW, kita akan menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kalau ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita juga secara otomatis akan mencintai apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Juga secara otomatis akan mencintai apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran maupun sunnah. Jadi saya kira itulah barangkali penjelasan dari statement Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian di sini dikutip juga perkataan salah seorang ulama hadis besar, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Jadi dalam ilmu al-maghazi, ilmu tentang peperangan Nabi SAW yang notabene adalah bagian dari sirah, kata beliau itu adalah ilmul akhirati wad dunya. Terdapat ilmu tentang akhirat dan dunia. Tentang akhirat dan dunia. Jadi mungkin ada banyak penjelasan tentang pernyataan ini, tapi salah satunya adalah bahwa ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, khususnya tentang peperangan beliau, maka salah satu pelajaran penting yang kita ambil adalah bahwa melalui itu semua Nabi SAW mengajarkan pada kita
tentang bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan akhirat itulah tujuan utama kita. Dan dunia ini adalah sebagai satu fase yang harus kita lewati untuk sampai ke sana. Sehingga kita akan melakukan apapun di dunia ini, kita akan mengorbankan apapun di dunia ini untuk bisa selamat sampai ke kehidupan akhirat kita itu, bahkan meskipun itu mengorbankan jiwa, harta, dan seluruh yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika kita pelajari ya, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu menjalani kehidupan dunianya. Bagaimana beliau memandang dunia ini. Bagaimana seorang manusia agung, manusia besar seperti Rasulullah SAW yang notabene kalau dia menginginkan apa saja terkait kehidupan dunia ini, maka insya Allah beliau bisa mendapatkannya. Ya, bahkan di awal-awal dakwah beliau di Mekah, kita semua tahu bagaimana pemuka-pemuka Quraisy berusaha menawarkan hal-hal yang sifatnya keduniaan agar supaya Nabi SAW berhenti berdakwah. Jadi mereka melakukan lobby. Mereka berusaha untuk melobi Nabi SAW dengan menawarkan tawaran-tawaran keduniaan. Apakah beliau ingin kekuasaan? Seperti yang sekarang banyak diperebutkan orang. Apakah beliau ingin mendapatkan harta yang berlimpah, menjadi orang yang terkaya di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu? Atau jangan-jangan beliau menginginkan seorang istri yang paling cantik di kalangan orang Arab pada waktu itu? Ya. Jadi tawaran-tawaran itu ditawarkan kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak menerimanya, karena bukan itu tujuan utama beliau. Begitu pula setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian diberikan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi umat Islam yang notabene sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan, kesuksesan-kesuksesan, dan mulai diperhitungkan pada waktu itu di Jazirah Arab. Tentu saja beliau bisa menggunakan kedudukannya, beliau bisa menggunakan posisinya untuk mendapatkan apa saja yang beliau inginkan. Ibarat kata, beliau tinggal tunjuk tangan saja. Kalau menginginkan sesuatu, beliau tinggal tunjuk tangan saja. Atau kalau hari ini mungkin biasa pejabat itu kalau mau sesuatu tinggal tulis nota, tinggal menulis nota saja. Dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kita semua mengetahui, yang pernah berangkat umrah mungkin mengetahui dan bisa melihat langsung bagaimana rumah Rasulullah SAW bersama dengan istri-istrinya. Bukan bersama istrinya atau bersama satu istrinya, tapi bersama istri-istrinya. Yang luasnya mungkin kalau dikonversi dengan kita sekarang, kehidupan kita sekarang itu mungkin tidak lebih dari rumah tipe berapa itu, tipe 36 mungkin. Ya, kalau kita lihat ya di samping Raudhah itu di Masjid Nabawi, kita akan lihat luasnya rumah Rasulullah SAW bersama istri-istrinya itu tidak lebih dari seukuran rumah tipe 36 yang dibagi sekian. Padahal beliau bisa minta tanah yang luas. Beliau bisa menyuruh para sahabatnya untuk untuk membangun rumah untuk beliau yang terbesar pada waktu itu di kota Madinah. Beliau bisa lakukan. Tetapi itu tidak beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita membaca hal-hal seperti ini, maka kepada kita diajarkan satu hal yang sangat penting terkait bagaimana kita memandang kehidupan dunia ini dan terkait bagaimana kita memandang kehidupan akhirat kita. Belum lagi kalau kita
lebih spesifik seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, ya, kita membaca lebih jauh tentang Al-Maghazi, tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Di situ selain kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalankan peperangan itu, kita juga akan melihat bagaimana para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain merespon panggilan-panggilan jihad itu. Bagaimana mereka merespon panggilan-panggilan jihad itu dengan penuh kerinduan terhadap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW dalam perang Badar misalnya mengatakan kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Beliau mendorong para sahabatnya untuk berdiri dan maju menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bernama Umair Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang menanyakan ulang untuk memastikan kepada Nabi SAW, apakah betul memang surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya, memang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, maka Umair Al-Ansari mengatakan bakhin, ya. Jadi bakhin itu dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan yang menggambarkan ungkapan seseorang tentang betapa beruntungnya kalau bisa mendapatkan itu, dan betapa inginnya dia orang yang mengucapkan itu untuk mendapatkan itu. Itu ungkapan bakhin. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, malladhi hamalaka an taqula bakhin. Apa yang mendorongmu sehingga kau mengatakan bakhin? Maka Umair Al-Ansari mengatakan, tidak, demi Allah tidak ada yang mendorongku untuk mengatakan itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena aku ingin menjadi salah satu penghuni surga itu. Nah, disitulah kita mungkin pernah dengar kisah selanjutnya tentang Umair Al-Ansari ini, yang pada waktu itu sempat mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantungnya, sempat dia makan beberapa biji, tetapi tiba-tiba dia mengatakan, apakah saya harus menunggu sampai kurma-kurma ini habis, saya makan? Apakah saya harus menunggu sampai kurma-kurma ini habis untuk saya makan? Kalau harus seperti itu, maka dia katakan betapa lamanya perjalanan menuju surga itu. Sehingga dia buang kurma-kurmanya, dia tidak habiskan, dia buang, kemudian dia maju ke medan jihad, lalu kemudian dia terbunuh sebagai syahid fi sabilillah. Nah, dalam sebelum itu, ketika Nabi SAW menanyakan kepada dia kenapa mengatakan bakhin, dan dia katakan tidak ada yang mendorong saya mengatakan itu kecuali karena saya ingin menjadi penghuni surga, maka Nabi SAW mengatakan bahwa engkau termasuk salah satu penghuni surga. Nah, maka ketika dia memakan kurmanya itu, dia teringat dengan janji Nabi SAW tadi, jaminan beliau SAW, sehingga kerinduannya kepada surga itu menyebabkan dia merasa terlalu lama menunggu untuk masuk surga kalau dia harus habiskan dulu butir-butir kurma itu. Padahal mungkin kalau dia makan itu paling sekitar 5 atau 10 menit, tapi 5 sampai 10 menit itu pun dianggapnya masih terlalu lama untuk masuk atau mendapatkan surga Allah SWT. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan kita temukan, yang akan kita baca ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, ketika kita mempelajari peperangan Nabi SAW. Nah, sini selanjutnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ini penting, terutama bagi kita para penuntut ilmu, yang kadang-kadang fokus kepada satu ilmu, fokus kepada satu disiplin ilmu tertentu, dan seringkali kalau kita sudah fokus mempelajari ilmu tertentu, apalagi ilmu itu kita sangat menyukai ilmu itu,
Maka kita seringkali lupa bahwa ada ilmu lain yang juga penting untuk kita pelajari. Ya, kita kadang-kadang seringkali bahkan terjebak pada rasa bangga yang berlebihan terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Misalnya orang belajar Quran atau belajar tajwid, dia concern dengan Quran, dengan tajwid, dan dia merasa inilah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim, sehingga di mana-mana dia pergi dia kampanyekan itu, sehingga dia lupa bahwa selain itu ada juga yang lain. Dia fokus belajar fikih misalnya, maka ya seakan-akan fikih itulah segala-galanya, sementara yang lain tidak penting. Dia fokus belajar hadis misalnya, seakan-akan itulah segalanya, yang lain tidak. Maka di sini Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan satu pesan yang sangat penting untuk kita pahami, supaya sebagai penuntut ilmu kita ini selalu seimbang, selalu seimbang dalam mempelajari ilmu itu. Kenapa? Karena dalam Islam ini ilmu itu saling berkait satu dengan yang lain. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ra'aitu al-istighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb. Dia katakan, ra'aitu, saya melihat, al-istighala bil fiqh, menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu fikih, wa sama'il hadith, dan mendengarkan hadis saja, la yakadu yakfi fi salahil qalb, hampir-hampir tidak cukup untuk membantu kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Ya. Nah, tentu pernyataan Ibnu Jauzi ini maksudnya ya, kita harus lihat juga bagaimana konteks ya zaman ya Ibnu Jauzi itu rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullah itu punya kitab namanya Talbis Iblis. Nah, di dalam Talbis Iblis itu beliau mengutip ya fenomena-fenomena yang banyak dilakukan bahkan oleh orang-orang soleh, bahkan oleh para ulama, bahkan oleh para penuntut ilmu, yang sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh ternyata itu adalah bagian dari talbis iblis, bagian dari strategi iblis untuk menyesatkan kita. Misalnya beliau pernah menyinggung misalnya tentang orang-orang yang belajar ilmu hadis. Beliau pernah katakan, kadang-kadang ada sebagian orang belajar hadis, yaitu dia fokus kepada bagaimana bisa mendapatkan sanad sebanyak mungkin untuk satu hadis. Ya. Jadi misalnya dia hadis tentang misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, ada orang itu tidak merasa cukup kalau dia hanya punya 1, 2 atau 3 sanad ya, yang bersambung kepada hadis itu misalnya. Dia merasa perlu kalau bisa sebanyak mungkin, kalau bisa sampai 100 sanad, ya 200 sanad. Ya. Padahal sebenarnya dia sudah punya mungkin beberapa sanad yang sanad itu sudah tersambung ya, kepada Nabi SAW. Jadi obsesinya adalah apa? Memperbanyak sanad itu, Ya, kalau hari-hari ini mungkin salah satu fenomena yang belakangan terjadi itu memperbanyak ijazah, ya, memperbanyak ijazah sanad. Ya, padahal sebenarnya dia sudah punya cukup. Dia itu sudah punya 1 atau 2 yang sebenarnya itu sudah cukup. Nah, kadang-kadang yang seperti ini melalaikan kita dari tujuan utama, misalnya Al-Quran. Kita sudah punya ijazah mungkin 1 atau 2 yang sudah cukup misalnya. Dan kita masih saja cari ijazah. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau itu tidak melalaikan kita dari tujuan utama mempelajari Al-Quran, yaitu mentadaburinya, ya, termasuk mengajarkannya sendiri. Tapi kalau itu yang sampai melalaikan, maka disitulah yang menjadi titik kritik daripada Ibnu Jauzi itu.
Ya, sehingga beliau mengatakan ini orang yang memperbanyak sanad seperti ini termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai dengan apa? Dengan berbangga-bangga dengan banyaknya apa yang kalian miliki. Ya, termasuk berbangga-bangga dengan banyaknya sanad misalnya. Ya, termasuk juga mungkin memperbanyak gelar akademik. Ya. Jadi banyak sekali gelarnya gitu ya. Ada itu ada yang di internet itu, ada katanya manusia ya, orang Indonesia yang paling banyak gelarnya sampai dapat penghargaan dari Guinness Book of Record ya. Orang Indonesia yang paling banyak yang banyak gelar. Baik. Jadi intinya beliau mengatakan kalau terlalu sibuk dengan fikih ya, dengan hadis, itu nyaris-nyaris orang itu tidak cukup untuk memperbaiki hatinya. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa tetap memperbaiki hati? Maka beliau katakan illa ayyumzaja birraqaiq. Ya, kecuali kalau mempelajari fikih dan mendengarkan hadis itu dipadukan dengan ar-raqaiq. Ar-raqaiq itu istilah. Ini istilah untuk satu ya bisa dikatakan satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Ya. Jadi hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Jadi biasa kita istilahkan juga dengan ilmu tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Nah, kalau dahulu para ulama kita itu memang ada sebagian yang memang menyusun kitab-kitab khusus tentang itu. Ya, ada yang namanya kitab Ar-Riqqat wa Zuhud. Ya, ada kitab Az-Zuhud ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu menyusun kitab namanya kitab Az-Zuhud. Jadi kitab tentang kezuhudan. Kemudian kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak itu punya itu kitab Az-Zuhud wa Riqqah. Jadi kitab kezuhudan dan hal-hal yang melembutkan hati. Hati ini harus tetap dilembutkan. Jadi kitab-kitab yang mengajak kita untuk mengingat akhirat, ya mengingat kematian, itu masuk dalam kategori ar-raqaiq. Ya. Dan kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari juga Imam Bukhari punya satu bab ya, namanya kitab ar-raqaiq. Jadi belajar fikih, silahkan belajar hadis, silahkan belajar ilmu syar'i apapun silahkan. Tetapi jangan lupa mempelajari itu semua harus dipadukan dengan raqaiq. Kemudian yang kedua, wan nazar fi siyaris salafis salih. Ya, harus dipadukan dengan membaca dan melihat bagaimana sirah atau kehidupan ya, biografi dan kehidupan para salafus salih. Nah, kalau kita bicara salafus salih, as-salafus salih ya, generasi pendahulu kita yang soleh, maka yang paling puncaknya ya, yang paling topnya itu adalah siapa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dengan kata lain, menurut Ibnul Jauzi rahimahullah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjaga kelembutan hati kita. Menjaga kelembutan hati kita, menjaga supaya hati kita ini tidak keras. Ya, apalagi kalau belajar fikih, ya belajar usul fikih itu, terutama kalau kita belajar fikih itu kan, ya, kita akan bertemu dengan katakanlah diskusi para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ya. Nah, bagaimanapun juga, ya, diskusi seperti itu bagaimanapun juga bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Karena dalam diskusi itu bagaimanapun juga itu sifat manusia, setiap kita akan berusaha mempertahankan apa yang kita anggap sebagai benar. Ya. Misalnya dalam masalah itu ada 2 atau 3 pendapat misalnya. Kita sudah condong pada pendapat yang kedua atau yang ketiga misalnya.
Maka kita berusaha untuk apa? Untuk mencari dalil yang menguatkan pendapat yang kita pilih itu. Ya, kita carikan dalil, kemudian kita carikan juga jawaban terhadap dalil yang digunakan oleh pendapat yang lain. Nah, itu proses seperti itu. Ya, itu kalau tidak diikuti dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, dengan kita baca lagi tentang kitab kezuhudan, kita baca lagi tentang tazkiyatun nafs, kita baca lagi kehidupan para salaf, ya, tentu termasuk di dalamnya bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, maka hati kita menjadi keras ya, ketika mempelajari fikih. Begitu juga hadis. Ya, apalagi hadis itu ya, salah satu bagian penting dari ilmu hadis itu apa? Ya, adalah kritik. Ya, kritik hadis. Karena para ulama hadis itu tugasnya adalah apa? Memastikan bahwa hadis itu sahih. Memastikan ya status hadis itu apakah sahih atau tidak, atau jangan-jangan hadis palsu. Nah, sehingga mereka terpaksa harus mencari tahu ya siapa sebenarnya setiap perawi hadis ini. Sehingga itulah sebagian ulama mengatakan salah satu bentuk ghibah, padahal ghibah itu adalah salah satu ya dosa besar. Tapi salah satu bentuk ghibah yang dibolehkan itu adalah apa? Ghibah dalam rangka ini, dalam rangka memastikan kesahihan, kedhaifan sebuah hadis. Karena kita terpaksa kalau untuk itu kita terpaksa akan bicarakan si fulan itu begini orangnya, si fulan ini begini orangnya. Jadi disebutkan aibnya, terpaksa disebutkan aibnya. Misalnya dia ini orang soleh, tapi dia begini, tapi dia begini. Itu kan aib semua itu. Disebutkan semua aibnya itu. Tapi itu menjadi boleh, kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Menjaga keaslian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa menjaga originalitas, ya, validitas ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini ada juga nukilan yang dipaparkan oleh Ubaidullah bin Utbah. Jadi Ubaidullah bin Utbah rahimahullah ini adalah seorang murid ya, dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ubaidullah bin Utbah ini menggambarkan majlis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini dengan mengatakan begini. Walaqad kunna nahduru indahu. Ya, dahulu kami biasa hadir ya di majlis beliau, maksudnya di majlis sahabat Abdullah ibnu Abbas ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Dia katakan fayuhadditsuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi. Jadi pernah kami hadir di majelis beliau dan sepanjang waktu malam itu ya, kata Ubaidullah ya, sepanjang waktu malam itu beliau Abdullah bin Abbas menjelaskan, menceritakan kepada kami ya tentang al-maghazi, ya tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ya, di sini dikatakan wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qad khassasa juz'an min yaumihi li tadrisil maghazi. Jadi Abdullah bin Abbas ya, kalau yang belum tahu Abdullah bin Abbas ini salah seorang ulama ya di kalangan sahabat. Ya, meskipun dia termasuk sahabat junior, tapi beliau adalah seorang ulama di kalangan sahabat. Nah, dalam proses mengajarnya itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu setiap harinya mengkhususkan waktu untuk mengajarkan al-maghazi, ya mengajarkan al-maghazi. Nukilan yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan
terkait sirah ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan untuk pertemuan majlis kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.